COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, salah satu kota di Tiongkok. COVID-19 menyebar dengan cara transmisi melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan seseorang yang terinfeksi saat mereka melakukan bersin, batuk, atau hembusan nafas saat berbicara. Kasus COVID-19 terkonfirmasi pertama kali di Indonesia pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, kasus positif terus bertambah. Saya telah menyampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19. Pemerintah melakukan upaya maksimal untuk mencegah agar jangan sampai titik awal penularan ini meluas menjadi sebuah wabah di dalam negeri. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya COVID-19 membuat angka kasus positif terus meningkat. Hingga 30 Desember 2020, tercatat lebih dari 720.000 kasus positif dengan peningkatan lebih dari 7.000 kasus per harinya. Jumlah kasus sembuh hampir 600.000 dengan rata-rata per hari lebih dari 6.000 kasus yang sembuh. Sedangkan untuk kasus kematian COVID-19, Indonesia terbilang tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata dunia. Terdapat lebih dari 20.000 kasus kematian dengan rata-rata kasus per hari lebih dari 200 kasus kematian. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, mulai dari membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, menyediakan rumah sakit rujukan khusus COVID-19, hingga membentuk rumah sakit darurat COVID-19 dengan memanfaatkan bangunan Wisma Atlet Kemayoran. Berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, seperti menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga menerapkan normal baru. Dalam keadaan ini, masyarakat beradaptasi dengan menjalankan tatanan hidup baru, disiplin menjalankan protokol kesehatan, dan melakukan berbagai aktivitas daring. 9 bulan pandemi COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Banyak usaha terpaksa tutup, hingga pemutusan hubungan kerja kepada jutaan tenaga kerja. Untuk mengembalikan roda perekonomian yang mengalami resesi, pemerintah menggelontorkan sejumlah dana bantuan sosial, mulai dari bantuan sosial, kartu prakerja, hingga suntikan dana bagi usaha mikro kecil menengah. Saat ini, pandemi COVID-19 masih jauh dari kata selesai. Pemerintah pun mempercepat pengadaan vaksin COVID-19 ke tanah air. Ya, adanya vaksin COVID-19 membawa secerca harapan bagi keberlangsungan hidup masyarakat di tengah pandemi. Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19. Bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.